Batik Sidomukti yang beralamatkan di Kecamatan Pelawesan, Kabupaten Magetan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotaan saya sendiri, Saidatul Ulinuha, Saya Vera Febriana, Saya Vivi Nurkirawati. Saya Sendika Saputra. Yuk ikuti keseruan kami. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2009. Tradisi membatik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Keunikan batik terletak pada keragamannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak dan motif khas yang mencerminkan nilai budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, di batik Sidomukti ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu corak pring atau garis-garis yang terinspirasi dari tempat kelahirannya, Dusun Papringan, Desa Sidomukti, Kabupaten Magetan. Nama pring sendiri diambil dari kata papringan yang berarti tempat tumbuhnya pohon bambu. Motif ini tidak hanya menjadi identitas batik Sidomukti, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan keindahan alam yang menjadi bagian dari sejarah pembuatannya. Langkah pertama dalam pembuatan batik adalah memotong kain sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Biasanya, ukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan pemesanan. Setelah kain siap, langkah berikutnya adalah menggambar pola. Di batik Sidomukti, proses ini sangat penting karena motifnya memiliki ciri khas seperti corak pring. Pola digambar dengan pensil terlebih dahulu agar pengrajin bisa memastikan desainnya sesuai dengan motif yang diinginkan. Setelah pola selesai digambar, saatnya masuk ke proses mencanting, yaitu menebalkan garis pola dengan lilin panas. Lilin yang digunakan untuk menutup bagian kain yang tidak akan diwarnai. Proses ini adalah inti dari batik tulis. Canting tradisional digunakan untuk menjaga detail motif tetap terlihat indah. Selanjutnya adalah proses pewarnaan. Di batik Sidomukti ini, pewarnaan bisa menggunakan bahan sintesis atau pewarna alami, tergantung pada pesanan. Jika menggunakan pewarna alami, seperti dari daun atau kulit kayu, proses ini biasanya lebih lama, tetapi hasilnya lebih ramah lingkungan, dan yang pasti lebih mahal. Setiap warna di kain batik adalah hasil dari proses pewarnaan yang bertahap. Proses ini bisa diulang beberapa kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Setelah diwarnai, kain batik dikeringkan. Pengeringan bisa menggunakan sinar matahari atau bantuan mesin seperti kipas. Kalau pakai sinar matahari, biasanya hanya butuh waktu 1 hari. Tapi kalau menggunakan kipas, biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung dengan jenis batiknya. Setelah kering, kain batik direndam semalaman menggunakan larutan khusus yang disebut water brush. Proses ini bertujuan untuk mengunci warna agar tidak mudah luntur. Langkah berikutnya adalah merebus kain batik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan lilin yang menempel, sehingga motif batik yang sebelumnya tertutup lilin akan terlihat dengan jelas. Setelah lilin dibersihkan, kain batik dicuci untuk memastikan benar-benar bersih. Jadi tempat ini untuk pengeringan kain batiknya ya teman-teman. Mari kita lihat. Pada tahap ini, kain batik sudah steril dan siap digunakan. Seperti yang kita lihat, proses pembuatan batik ini memerlukan kesabaran, ketelitian, dan juga seni yang tingkat tinggi. Setiap tahap memiliki peran penting untuk menghasilkan kain batik yang indah dan juga bernilai. Sejarah berdirinya seperti itu. Sejak kapan berdirinya ini usaha batik Sidomukti? Sejak tahun 2000. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 22. Yang menjadi ciri khas dari batik Sidomukti sendiri itu apa? Kalau batik Sidomukti ini ciri khasnya pring dapur, Mbak.
Memang keren itu Bu. ya, memang dulunya kan di sini memang ada nenek moyang kita yang tukang batik. Kalau terkenal kan si batik sudah mukti. Itu buat nyampe. Tapi ya sejak itu di tahun 2002 berdirinya ini kan dikasih pelatihan sama daerah sama pemerintah, terus itu didukung dari dinas sosial, terus selanjutnya itu ada dinas-dinas yang muncul yang memberi bantuan itu pelatihan. Nanti udah mau. Ya, terus sudah Berarti difasilitasi sama pemerintah untuk dikembangkan. iya. Memang yang dulu itu kan dikasih pelatihan, terus dikasih modalnya itu dikembangkan sampai sekarang. Yang dulu loh, kalau yang pertama itu berdirinya di tahun awal-awal. Tapi kalau lambat laun karena ya alhamdulillah sudah berkembang, terus dari Pemda itu diberi kesempatan membuat seragam itu yang dulu pertama itu seingat saya itu batiknya Pamelo, itu sistemnya printing, terus itu buat seragam di Pemda. Terus yang mengelola ini dari desa atau Kalau yang mengelola dari kelompok. dari kelompok? Ya. Yang kedua itu yang pertama itu nak murang. Terus berkembang lagi, ada memasukkan anggota. Jadi berapa itu? Pelatihan. Terus bertambah lagi anggotanya. Pelatihan lagi ada bertambah lagi anggota. Jadi di sini itu yang produksi dari ibu-ibu sekitar sini itu. Iya. Ini masuk ke tantangan itu. Tantangan terbesar dalam proses Ya, kalau musim hujan ya kadang susah kering gitu ya. dia susah kering, terus itu kan bisa bisa kelemot ke warna yang lain. Insya Allah hasilnya ya kurang maksimal musim hujan. Kalau tantangan dalam bisnis itu pemasarannya kayak gitu gimana tantangannya? Ya kalau sekarang kan, kalau dulu tuh cuma di sini kan batik yang pertama didirikan dulu, belum ada apa itu maksudnya saingan. Kalau di sini sekarang ini saingan sangat banyak, Mbak. Tapi alhamdulillah nggak pernah berhenti proses, alhamdulillah ada aja yang besar itu. Sampai di sini kunjungan industri kami. Jangan lupa sebagai anak muda kita harus terus mendukung dan juga melestarikan produk lokal Indonesia, khususnya batik Indonesia. Terima kasih.